sungguh pun berada di ranking ke 155, tetapi bisa untuk menewaskan yang ranking ke 84. Bayangkan guys. Guys, ramai yang tidak menyangka pasukan timnas Indonesia bisa menewaskan pasukan Curaçao. Tetapi telah terbukti apabila pasukan timnas Indonesia menewaskan pasukan Curaçao dengan memperolehi 3 jaringan, manakala pasukan Curaçao hanya 2 jaringan. Dan ini beritanya, telanta timnas diakui Curaçao beberkan penyebab kekalahan. Lepas tu pemain pilihan Sintayong terbukti tepat. Wow, ini menarik info kali ini. Ayo kita simak video ni. Jom. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengku Ruk Channel. Kepada kalian yang menonton video ini, semoga sentiasa dirahmati dan juga diredoi oleh Allah SWT. Amin ya Rabbul Alamin. Jadi guys, bercerita tentang sepak bola, semalam saya telah menyaksikan perlawanan antara timnas Indonesia menentang Curaçao. Jadi di awalnya itu saya menyaksikan ya, pada menit yang ke-7 sudah pasukan dari Curaçao memperolehi 1 jaringan. Seterusnya telah dikejar oleh pasukan timnas Indonesia, dan Curaçao juga begitu, berbalas 2 ya. Masa tu 2 jaringan masing-masing dengan jaringannya, dan akhir sekali yang menariknya di situ apabila jaringan yang telah dibuat ya saat akhir tu jaringan ketiga, wow, skillnya sungguh luar biasa, itu bertaraf dunia. Saya tengok pun lain daripada yang lain. Dan yang untuk jaringan kedua itu lontaran daripada Pratama Arhan, itu juga satu lontaran super power ya guys. Jadi ayo kita tengok apa lagi alasan Curaçao ini menyatakan bahwa mereka kalah disebabkan apa. Jadi kalau di sini tajuknya talenta timnas diakui ya, Curaçao beberkan penyebab kekalahan. Kalau tengok sebenarnya apa yang mereka lakukan, kedua-dua pasukan memang nampak begitu hebat juga ya guys. Tetapi kemenangan ketika ini, permainan semalam telah berpihak pada pasukan timnas Indonesia. Gitulah adat perlawanan kan. Ada menang, ada kalah. Sungguh pun pasukan ataupun Curaçao ini dia ranking ke 84 ya. Manakala timnas dia ranking ke 155. Tetapi tidak mustahil ya. Sungguh pun timnas Indonesia ranking ke 155, tetapi bisa untuk menewaskan yang ranking ke 84. Jadi ini menunjukkan pasukan timnas Indonesia adalah satu pasukan yang sekarang nih di Asia Tenggara nih menjadi perhatian dan juga menjadi satu kebangkitan ya untuk sepak bola Asia Tenggara. Jadi ayo kita saksikan video ini. Dan sebelum saya lanjut, ini video saya tengok dari channel Garuda Space. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Garuda Space dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe dia punya channel. Jadi ayo kita dengar dulu apa dia punya penyebab kekalahan. Kalau di sini Curaçao beberkan penyebab kekalahan, dan yang paling pentingnya di sini pilihan Sintayong ternyata tepat sekali. Jadi jangan kita berlama-lama, langsung sejak kita dengar info ini, dan nanti di akhir video ini saya akan membuat sedikit ulasan. Jadi yuk sama-sama kita nonton dan kita reaction video ini. Jom. Wah, ini penyokong-penyokong pasukan timnas Indonesia. Indonesia guys. Kagumi timnas Indonesia, pelatih Curaçao puji 2 punggawa Garuda. Ini nama ini guys, Curaçao, Curaçao. Tapi yang penting kita tahu itu Curaçao lah begitu kan. Ya, nama yang baru melekat di bibir saya 2-3 minggu ini guys. Curaçao. Pelatih timnas Curaçao Remco Vicentini menegaskan datang ke Indonesia tidak dengan tangan kosong.
Pijantini mengakui telah mengantongi sejumlah informasi tentang timnas Indonesia. Oh, dia berhati-hati juga ya. Hal itu bisa didapatkan lantaran Pijantini mengaku memantau performa timnas Indonesia di sepanjang 2022. Oh, dia memantau terus Pijantini ya. sendiri menganggap bahwa timnas Indonesia memiliki talenta yang luar biasa. Dari 23 nama pemain yang dipanggil dalam ajang FIFA Matchday kali ini, 2 penggawa Garuda mendapatkan sorotan sendiri bagi pelatih 54 tahun tersebut. Tentu saja kami mengantisipasi 23 pemain Indonesia. Namun saya memang melihat sejumlah pemain bertalenta seperti Pratama Arhan, pemain bek sayap. Saya rasa dia sangat baik. Kemudian juga sang kiper Nadeo Argawinata, ujar Pijantini. Ini pelatih Meskipun di atas kertas diunggulkan, namun Pijantini menegaskan tak berbesar kepala lantaran permainan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong kerap memberikan kejutan. Oh, betul. Kejutan demi Pelatih kelahiran kejutan. Belanda tersebut juga terkesan dengan Indonesia. Tidak saja keramahan warganya, tetapi juga fasilitas sepak bola. Memang ternyata bukan saja ramah ya orang Indonesia. Fasilitas tengok sejak stadion disediakan ya, begitu selesa sekali. Dan kalau tahun lepas saya tengok stadion-stadion di Indonesia banyak yang telah di-upgrade ya untuk persediaan juga untuk Piala Dunia ya di Indonesia tuh. Ayo kita lanjut. Di lain sisi, duel lawan Kurasyau ini sejalan dengan visi PSSI yang ingin timnas Indonesia mendapatkan lawan dengan kualitas di atas. Dengan duel lawan tim 10 besar dunia, timnas Indonesia bisa mengukur kekuatan mereka saat ini. Sekaligus sebagai upaya untuk menaikkan posisi di daftar ranking FIFA. Oh, daftar ranking Selain FIFA. itu, laga ini juga bisa menjadi persiapan menyambut Piala AFF dalam waktu dekat. Dan persiapan jangka panjang menyambut Piala Asia 2023 mendatang. Wah, itu Piala Asia. Wow, semalam memang seru guys. Pemain yang tak dilirik STY meski moncer di Liga 1. Pertama, Ilyas Pasojevic. Ilyas Pasojevic merupakan pemain Indonesia dengan jumlah gol terbanyak di Liga 1. Oh, jumlah gol terbanyak. Pasojevic sudah mencetak 7 gol pada musim ini. Pemain naturalisasi asal Montenegro itu hanya terpaut 2 gol dari top skor Liga 1 saat ini. Pasojevic merupakan pemain Indonesia tersubur. Penyerang Bali United itu unggul dibandingkan penyerang-penyerang yang dibawa Sintayong. Pemain-pemain paling produktif di Liga 1 yang dibawa Sintayong adalah Dimas Derajat dengan 4 gol dan juga Yakob Sayuri yang juga mengkoleksi 4 gol. Pasojevic belum mendapatkan kepercayaan lagi mengenakan kostum timnas Indonesia. Pemain 35 tahun itu pernah ikut dalam pemusatan latihan namun tidak disertakan dalam pertandingan. Kedua, Fadil Sausu. Ini padu juga nih. Rekan Pasojevic di Bali United, Fadil Sausu merupakan raja asis Liga 1 hingga saat ini. Fadil mengkoleksi 6 asis hingga pekan ke-10. Gelandang yang pernah memperkuat Persi Kediri dan Mitra Kukar itu mengungguli sederet nama asing seperti Bruno Dibal dan Ramiro Vergonzi. Selain itu, Fadil juga unggul atas beberapa pemain naturalisasi seperti Beto Gonçalves dan Stefano Lillipali. Pemain pilihan Sintayong yang memiliki asis terbanyak di Liga 1 adalah Yakob Sayuri. Ini pilihan pemain pilihan Sintayong nih memang semua telah terbukti ya dan memang tepat sekali. Itu yang lama kan. Kalau macam di awal-awal tu memang tidak nampak prestasi timnas Indonesia. Setelah beberapa lama begitu, saat ini telah nampak hasil didikan dan juga acuan dari Sintayong sebenarnya. Itu juga atas kerjasama dari pemain-pemain dan juga sokongan daripada rakyat Indonesia. Itu yang menjadikan lagi power sebenarnya. Yang 3 kali mengirim umpan matang untuk menjadi gol. Fadil tidak memiliki sejarah panjang di timnas Indonesia. Tercatat pemain 37 tahun itu baru sekali menjadi bagian skuad Garuda saat melakukan uji tanding, yakni melawan Kamboja pada 5 tahun lalu. Ketiga, Andritani Ardiasa. Oh, ini juga.
Kali terakhir Andre Tani Ardiasa menjadi kiper timnas Indonesia adalah pada 2019. Oh, lama sudah. Tepatnya di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Oh, Piala Sejak Dunia masa Simon McManamy menjadi pelatih, namanya perlahan tergeser. Kendati sempat masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia, pelatih memilih kiper lain sebagai starter. Musim ini Andre Tani mencatatkan penampilan impresif bersama Macan Kemayoran di Liga 1. Andre Tani menorehkan 36 penyelamatan dan menempati posisi teratas di kategori top save. Andre Tani mengungguli kiper-kiper yang dipanggil oleh Sintayong ke timnas Indonesia, seperti Emriandi dan Nadeo Argawinata. Semalam Nadeo memang hebat-hebat sebenarnya. Oke. So, itulah guys tentang berita terbaru ya terkait dengan timnas Indonesia yang mana diakui ya sebenarnya kehebatan dan juga kualiti perlawanan ataupun permainan yang dilakukan oleh pasukan timnas Indonesia memang nampak dia punya kesan dan juga cara dorang membawa bola tu lebih teratur ya guys. Sungguh pun ini adalah perlawanan yang sebelum mereka main guys, banyak komen-komen saya baca bahwa ada yang mengatakan bahwa seri, ada yang mengatakan bahwa susah untuk inilah sebab pasukan Curaçao ini satu pasukan yang kuat juga guys, dan di awal perlawanan itu pun sudah didominasi oleh pasukan Curaçao, tetapi telah dikejar balik oleh pasukan timnas Indonesia dengan satu sepakan yang begitu tajam sekali untuk jaringan yang pertama, dan yang kedua itu hasil lontarannya. Pratama Arhan, dia melontar daripada sudut sampai ke tiang gol, boleh masuk guys, ditanduk sedikit sejak telah masuk ke jaring gawang itu. Dan yang ketiga jaringan yang ketiga itu apabila lontaran disepak dan begitu cantik ya guys, dia punya cara gol yang ketiga itu menggunakan sepak kaki main belakang saja gitu pun, wow, itu satu jaringan bertaraf dunia dan jarang-jarang ya berlaku. Kalau bilang saya nampak ulasan ya daripada pengulas bola sepak mengatakan kalau sepakan gol itu biasa, tetapi gol secara lontaran itu luar biasa. Tapi apa yang telah berlaku perlawanan semalam timnas Indonesia menewaskan Curaçao, itu satu perlawanan yang betul-betul kita nampak kesungguhan dan juga energi pemain-pemain timnas Indonesia begitu cukup power lah guys, dan ternyata mereka dapat mempertahankan kedudukan tiga jaringan tu. Sungguh pun banyak percubaan yang telah dilakukan oleh pasukan dari Curaçao itu, tetapi dapat dipertahankan oleh pasukan timnas Indonesia. Jadi inilah talenta timnas diakui sebenarnya ya. Dan sebenarnya penyebab kekalahan itu ya memang ada dalam perlawanan, ada menang, ada kalah. Jadi untuk perlawanan kali ini dimenangi ataupun didominasi ya oleh pasukan timnas Indonesia. Jadi ini telah terbukti bahwa pasukan timnas Indonesia sekarang nih kalau di Asia Tenggara menjadi perhatian dan juga menjadi satu kebanggaan juga bagi rakyat Indonesia karena mempunyai pasukan yang kira hebat ya guys. Sungguh pun berada di ranking ke 155 tetapi bisa untuk menewaskan yang ranking ke-84. Bayangkan guys, bukan di luar kotak pemikiran tetapi tidak mustahil bagi timnas Indonesia karena corak percaturan dan juga cara Sintayong mengatur pemain-pemain itu cukup luar biasa. Dan di sini juga pemain pilihan Sintayong terbukti tepat ya guys. Bukan dia pilih-pilih begitu, tetapi dia pilih itu sudah dia memikirkan baik dan buruknya dan kesannya apabila dia membawa masuk pemain pilihan itu, kesan terhadap pasukan timnas itu sendiri. Nah, jadi apapun tahniah ke atas pasukan timnas Indonesia ya, karena telah menunjukkan satu reputasi yang begitu membanggakan. Dan saya dari Malaysia juga melihat pasukan timnas Indonesia ni, wow, sungguh hebat dan juga ya
harus dipertahankan dan kalau boleh dipertingkatkan lagi kualiti permainan dan juga corak permainan ya. Sebab di masa akan datang kita tidak tahu lagi bagaimana corak permainan itu, dia sentiasa berubah-berubah ya. Mungkin dia nampak skill kali ini seumpama ini, mungkin di lain hari diorang ada strategi lain, apapun sentiasa bersedia. Jadi tahniah sekali lagi ke atas pasukan timnas Indonesia ya, di atas kemenangan menentang Curaçao, di mana mendapat 3 jaringan dan Curaçao hanya 2 jaringan. Jadi bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini guys? Nanti kalian boleh komen di bawah. Jadi itu saja, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.